Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Baik, langsung saja saudara-saudara mahasiswa semuanya. Pada pertemuan yang kedua kali ini kita akan mendiskusikan tentang pengantar dari manajemen metodologi dakwah. Aimana hijud dakwah anwa'uha wa ahdafuha. Jadi yang akan kita bicarakan, kita diskusikan, yaitu sedikit pengantar tentang apa sih metodologi dakwah itu. Baik, metodologi dakwah seperti yang kita bisa baca di sini, yaitu rencana yang dinamakan metode atau manhaj. Itu apa? Nudhumud dakwah, rencana dan langkah-langkah tertulis. Rencana dan langkah-langkah tertulis, yaitu yang dinamakan dengan apa? Dengan manhajud dakwah. Jadi bukan seperti yang kita kenal saat ini. Kalau kita kenal itu kan metode itu adalah jalan, bukan. Jadi metode itu adalah rencana yang ada di dalam otak maupun yang tertulis. Berbeda dengan uslub. Uslub adalah cara, yaitu cara atau seni. Untuk apa? Seni untuk mengeksplorasi dari manhaj yang ada di dalam pikiran ataupun yang tertulis. Oleh karena itu, uslub dalam bahasa Arab, dalam kitab-kitab dakwah disebut dengan at-turuq allati yasluquha da'i fi da'watihi ila Allah. Itu cara yang digunakan oleh seorang dai di dalam dakwahnya. Au kaifiyatu tatbiqi manahijid dakwah, yaitu bagaimana tata cara, bagaimana cara menerapkan dari cara implementasi dari manhajud dakwah. Itu yang dinamakan dengan uslub. Nah, kemudian manhajud dakwah memiliki beberapa pembagian anwa'u manahij. Yang pertama yaitu bisa dilihat dari min jihati masdariha, yaitu dari sumbernya. Disebut manhaj robbaniyah, yaitu manhaj yang ditunjukkan oleh syari' secara langsung melalui Quran atau sunnah. Yang ditunjuk oleh syari' melalui Quran maupun sunnah. Atau di sini bisa disebut dalam ayat Quran, likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Kemudian ada juga manhaj secara sumbernya dibagi menjadi wad'iyah atau manhaj basyariyah, yaitu manhaj yang disusun oleh para dai dan ulama dengan ijtihad mereka dari berbagai segi dakwah untuk mengaplikasikan manhaj robbani. Artinya ini ijtihadi manusia untuk menerapkan, untuk mengimplementasikan mengaplikasikan dari manhaj robbani. Yang kedua, dilihat dari sisi objek. Ada banyak sekali manhaj. Yang pertama manhaj al-aqdiyah, yaitu apa? Manhaj atau rencana dakwah dengan metode akidah, dakwah dengan metode ibadah, dakwah dengan metode askariyah. Askariyah itu seperti kita menggunakan tentara atau pasukan, kelompok lah, bisa dikatakan seperti itu. Ini manhaj istimaiyah sosial, manhaj sia-sia politik, manhaj fikih, manhaj iktisadiyah metode ekonomi, akhlakiyah yaitu akhlak tasawuf. Itu manhaj dilihat atau metode dakwah dilihat dari sisi objeknya. Kemudian yang ketiga, manhaj dakwah dilihat dari sisi karakternya. Dari sisi karakternya ada manhaj yang khusus dan manhaj yang umum. Kenapa? Karena setiap orang itu pasti berbeda-beda. Tidak bisa semua orang dilakukan dengan manhaj secara umum. Harus ada yang umum, ada yang khusus dalam dakwahnya. Yang kedua, manahij fardiyah wa manahij jamaiyah. Artinya apa? Metodologi dakwah itu ada yang perorangan individual atau dakwah fardiyah, ada yang jamaiyah, dakwah kelompok yang bisa dilakukan lewat majelis taklim dan lain sebagainya. Juga ada manhaj nadori, amali, tatbiki. Nadori ini teori. Ada kalanya kita harus mengenal teori dakwah, atau amali langsung praktek, atau tatbiki penerapan teori ke dalam praktek. Itu juga bagian dari manhaj.
Kemudian metodologi dakwah yang keempat atau manhaj dakwah yang keempat dilihat dari segi sasaran dakwahnya. Lah ini yang paling penting. Jadi yang akan kita pelajari ke depannya besok itu adalah metodologi dakwah dilihat dari sasaran dakwah, dan ini terbagi menjadi 3 secara garis besar. Ada manhaj atifi atau manhaj psikologis, manhaj jiwa. Nah, itu sumbernya adalah hati dan rasa. Yang kedua manhaj ilmi logis atau manhaj yang sumbernya ini akal, ya. Kemudian manhaj al-khisi atau empiris eksperimental, yaitu manhaj yang sumbernya terletak di khisi. Khisi itu panca indera. Nah, dari 3 ini kemudian setiap manhaj pasti memiliki uslub. Setiap metode pasti punya cara untuk mengaplikasikannya. Metode yang tertulis itu harus dilakukan. Jadi bedanya manhaj dengan uslub, manhaj itu metode yang dipikir atau tertulis, uslub itu cara yang digunakan untuk pengaplikasiannya. Contoh tadi dijelaskan ada manhaj atifi itu memiliki uslub mauidhah hasanah, kasih sayang, memenuhi kebutuhan dan memberikan pertolongan serta bantuan. Lah kasih sayang terus memberikan pertolongan bantuan ini termasuk uslub bil hikmah. Jadi kalau ada kata-kata untuk ila sabili rabbika bil hikmah, hikmah itu uslub dakwah, mauidhah hasanah juga uslub, mujadalah billati hiya ahsan juga uslub, uswatun hasanah juga uslub, itu bukan manhaj. Lah untuk manhaj akli yang rasional tadi yang akal, itu harus ada putusan-putusan yang rasional atau logis, analogi, kias, debat, mujadalah, diskusi, dialog, amsal atau membuat perumpamaan dan memberikan kisah-kisah sebagai pelajaran logis. Nah, untuk manhaj khisi atau eksperimental tadi ada beberapa uslub, yaitu pengamatan empirik melalui panca indera, pengajaran praktek tentang ajaran agama, keteladanan atau uswatun hasanah, terus merubah kemungkaran dengan tangan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi, dan mukjizat-mukjizat yang dipakai oleh Nabi serta tamsil atau amsal. Kemudian itu manhaj, perbedaan antara manhaj dan uslub. Yang terakhir, dakwah sendiri itu apa? Dakwah secara bahasa itu adalah bisa bermakna tolak, perintah, soal, permohonan, nida, ajakan, khisu, anjuran, khisu ala syekh, anjuran. Oleh sebab itu maka dakwah secara istilah diartikan dengan khisun nasi alal khairi wal huda, mendorong atau memotivasi manusia untuk melakukan kebaikan dan mengajaknya ke arah petunjuk. Wal amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar, juga melakukan amar ma'ruf nahi munkar, atau dalam bahasanya Al-Bayanuni disebut dengan tablighul Islam, kita menyampaikan nilai-nilai keislaman, wa ta'limuhu, dan mengajarkannya, serta tatbiquhu, menerapkannya. Itu namanya dakwah. Oleh karena itu manhaj dakwah berarti apa? Tata cara baik yang dipikirkan maupun yang tertulis terkait dengan apa? Ajakan maupun pembelajaran atau pengimplementasian nilai-nilai Islam dalam kehidupan. Oleh sebab itu maka membutuhkan beberapa cabang ilmu bantuan. Ada ilmu sosial, ilmu psikologi, ilmu komunikasi, ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu manajemen, dan ilmu sejarah peradaban Islam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjut di diskusi ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.